datang lagi di tutorial Saul. Salam sehat untuk kita semua. Dan di episode kali ini kita akan membahas bagaimana mengimport data kelas mata kuliah ke PDDIKTI dengan menggunakan aplikasi video reporter Premium. Baik, jadi kita buka dulu aplikasi video reporter kita. Oke, jika sudah kita pilih menu import, kelas dan cara, menunya kelas kuliah. Lalu kita klik aplikasi karena kita harus klik upload dulu file Excel-nya. Oke, jadi kita siapkan filenya. Sini kita download template-nya. Oke, jadi ini tampilan file Excel-nya. Jika kita gerakan kursor di atas pop ini kelihatan keterangannya. Nah, di sini misalnya sudah beberapa penambahan fitur. Jadi ada fitur kolom kelas kampus Merdeka. Nah, misalnya jika kelas kampus Merdeka, jika iya 1, jika tidak 0. Kemudian ada lingkup, jika lingkup kelas eksternal, jika iya 1, jika eksternal 2, jika campuran 3, dan seterusnya. Nah, sebetulnya penambahan untuk yang baru ini diberlakukan untuk yang kampus Merdeka, artinya mata kuliah yang diselenggarakan dari program kampus Merdeka. Jadi misalnya jika mata kuliahnya tidak ada dari kampus Merdeka, bisa saja kita kosongkan. Ini juga sudah ada keterangan jenis kampus Merdeka, maka wajib isi. Jika bukan, boleh dikosongkan. Nah, di sini datanya sudah ada ya, jadi sudah disiapkan. Nah, misalnya di sini data kode mata kuliah, nama kelas, nama mata kuliah, apakah kelas kampus Merdeka, karena ini bukan kampus Merdeka kita isi 0. Terus lingkupnya itu internal. Oke, artinya mata kuliah yang berada di dalam institusi kita saja. Jadi ya, kalau misalnya dari luar atau campuran, disesuaikan sama angka yang akan kita input. Oke, jadi di sini ada modenya di semua online. Nah, ini dikosongkan karena bukan mata kuliah dari kampus Merdeka, jadi ini kita kosongkan. Kemudian kode prodi. Jadi karena datanya sudah siap, kita akan mencoba untuk mengupload filenya ke aplikasi PDDIKTI. Buka aplikasinya, kita pilih menu select file. Sudah, kita klik upload data. Nah, di sini terjadi error. Nah, error seperti ini kemungkinan format datanya itu tidak sama di aplikasi video reporter.
Baik, coba kita sesuaikan dulu ya. Oke, kita akan mencoba mengupload kembali. Oke, jadi sudah berhasil ya. Jadi 77 data kelas berhasil kita import. Oke, jika sudah kita tutup. Nah, jadi file yang sudah di-upload akan masuk ke aplikasinya, jadi akan ditampilkan seperti ini. Baik, kita cek dulu PDDIKTI kita untuk data yang akan kita import ini. Oke, jadi ini data kelas di PDDIKTI kita yang akan kita import dari aplikasi video importer. Jadi di sini sudah ada data sebagiannya, jadi sini ada 6 data, pesertanya juga sudah ada. Nah, ini keterangan bukan kampus merdeka, nama kelasnya. Oke, sudah kita import saja. PDDIKTI kita klik menu import ke PDDIKTI tidak. Nah, di sini kodenya oke. Kita klik upload data. Oke, jika sudah selesai kita klik OK. Jadi di sini ada errornya itu 11 data tidak bisa diimport. Kita akan cek kenapa datanya tidak bisa diimport. Kita setting dulu statusnya, jadi kita akan filter untuk yang error. Di sini ada keterangannya, data kelas ini sudah ada. Data kelas ini sudah ada. Jadi sudah ada itu maksudnya data kelasnya sudah ada di PDDIKTI kita, dan ketika kita mencoba untuk mengimport kembali, dia akan olah secara otomatis, jadi datanya tidak akan digandakan. Jadi kalau di database itu dinamakan normalisasi data. Jadi seperti itu, jadi makanya data kelas ini tidak akan sama. Jadi seperti itu. Nah, ini ada masalahnya, kode MK ini, mata kuliah ini tidak ditemukan di tidak ditemukan di tidak. Oke.
Oke, ini daftar kelas kuliahnya di PDDIKTI, kita refresh. Oke, baik, jadi sampai di sini dulu ya tutorial kita kali ini, bagaimana mengimport data kelas ke aplikasi PDDIKTI dengan menggunakan aplikasi video importer. Jadi untuk penanganan programnya seperti tadi itu keterangannya itu kode mata kuliah tidak ada di PDDIKTI, dan ini memang kita harus buat dulu nama mata kuliahnya, kode mata kuliahnya, kita daftarkan ke kurikulum, kemudian kita set ke kurikulum kodenya, akan bisa digunakan, mata kuliah bisa digunakan.